Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dianti dari perwakilan kelompok yang akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan daerah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 dengan mata kuliah proses legislatif yang diampu oleh dosen Ibu Antik Bintari. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Maria Puspitasari dengan NPM 26, Dewi Milenia dengan NPM 34, Desti dengan NPM 28, dan Zikra dengan NPM 88. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 DKI Jakarta. Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas lahir pada situasi yang kontroversial. Perda ini lahir didorong oleh mewabahnya virus H5N1 yang menyebabkan terjangkitnya penyakit flu burung atau avian influenza. Dengan kondisi yang seperti itu, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 ini disusun dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu kurang lebih sekitar 5 bulan. Rancangan peraturan ini pun tidak termasuk ke dalam program legislasi daerah atau prolegda karena dibuat dalam keadaan yang mendesak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, salah satunya adalah mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, DPRD dan Gubernur dapat menyusun rancangan peraturan daerah di luar prolegla setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan perancangan peraturan daerah yang tersusun. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, perda peredaran unggas termasuk kategori perda yang tidak normal. Hal ini diperkuat oleh Wahyono SHMH, Kasubag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat langsung dalam pembuatan perda itu. Namun menurut Wahyono, karena perda peredaran tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, akhirnya Gubernur DKI menginstruksikan agar dibuat draft perda. Meskipun pada awalnya sebagian anggota DPRD DKI Jakarta tidak setuju dibuatannya draft perda peredaran unggas, namun karena penyakit flu burung dinyatakan sebagai kejadian yang luar biasa, akhirnya anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujuinya. Proses penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2007 DKI Jakarta sebagai dasar untuk pembuatan rancangan peraturan daerah. Gubernur DKI Jakarta memberikan instruksi gubernur kepada Dinas Peternakan untuk pembuatan rancangan. Karena instruksi gubernur bukanlah produk hukum, maka selanjutnya dibuat peraturan gubernur dan selama 3 hari rancangan perda dapat diselesaikan dan diserahkan kepada DPRD. Naskah akademik yang seyogyanya juga disertakan pada rancangan peraturan perda tersebut disusun belakangan karena mengejar waktu. Penyusunan naskah akademik merupakan hal yang penting sebelum dilakukan penyusunan peraturan. Naskah akademik berisi pertanggungjawaban secara akademik mengenai rancangan suatu peraturan. Pada naskah akademik, dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis dikaji secara mendalam. Tahap selanjutnya, DPRD melalui rapat badan musyawarah bersama eksekutif menetapkan jadwal pembahasan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moholik, Kepala Subbagian Rancangan Perda DPRD DKI Jakarta, rapat badan musyawarah tersebut menetapkan jadwal yang sangat ketat dan dibuat secara singkat untuk menetapkan tahapan pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2007. Penetapan tahapan pembuatan peraturan daerah tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada rapat paripurna Dewan 1. Pada saat ini, semua anggota DPRD mendengarkan penyampaian penjelasan gubernur tentang perlunya menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2007. Rapat internal fraksi yang meliputi kegiatan penyusunan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan gubernur.
Yang kedua, ada rapat paripurna Dewan 2. Pada saat ini disampaikan pemandangan umum setiap fraksi-fraksi di mana suara anggota tidak sama dalam menanggapi rencana Provinsi DKI menerbitkan Perda nomor 4 tahun 2007 ini. Masing-masing mempertahankan argumentasi mengenai pelarangan memelihara unggas karena ada tarik-menarik dua kepentingan, yaitu dari aspek ekonomi dan kesehatan. Selanjutnya, rapat paripurna Dewan 3. Setelah Gubernur mendengarkan pemandangan umum setiap fraksi, pada rapat ini, Gubernur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi tersebut. Selanjutnya, pada saat ini Gubernur menyampaikan bahwa Perda nomor 4 tahun 2007 ini sangat penting karena Provinsi DKI akan mengendalikan bagaimana tata cara setiap warga masyarakat dan pengusaha dalam memelihara semua jenis unggas. Selanjutnya, ada rapat Badan Legislatif Daerah. Pada tahap ini, Badan Legislatif Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD khusus Ibu Kota Jakarta yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian, dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan peraturan daerah. Pada tahap ini, Badan Legislatif Daerah melaksanakan rapat yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ada dengar umum dengan pendapat yang terdiri dari pihak-pihak YLHI, pedagang atau pengusaha unggas, LSM, perguruan tinggi, pemerintah pusat, dan wakil dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2010, momen ini juga bisa dianggap sebagai uji publik, karena penyusunan perda ini membutuhkan waktu yang sangat cepat. Selanjutnya, mendengar perbandingan akhir dari eksekutif, dan yang selanjutnya menyusun laporan rapat gabungan pimpinan Dewan bersama eksekutif dalam rangka penelitian akhir. Rapat Balegda dalam penyusunan laporan Balegda, dan tahap terakhir adalah rapat paripurna yang dihadiri oleh semua anggota fraksi, gubernur, beserta staf terkait. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alur pembahasan peraturan daerah. Yang pertama, pengajuan rancangan peraturan daerah dari Presiden kepada DPRD. Yang kedua, dilaksanakannya rapat Badan Musyawarah bersama eksekutif untuk menetapkan jadwal pembahasan. Lalu selanjutnya diadakannya rapat internal fraksi untuk menyampaikan berbagai pendapat umum dari setiap fraksi atas penjelasan dari gubernur. Lalu selanjutnya dilaksanakannya rapat paripurna Dewan 2 tentang penyampaian pendapat umum tersebut. Lalu setelahnya dilaksanakan rapat paripurna Dewan 3 mengenai penyampaian jawaban gubernur atas pendapat umum tersebut. Selanjutnya diadakan rapat Balegda atau Badan Legislasi Daerah yang meliputi pertama dengan umum pendapat dari masyarakat, yang kedua dengan umum pendapat dari eksekutif, yang ketiga adanya penyusunan laporan. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat gabungan pimpinan Dewan beserta eksekutif untuk menyelesaikan penelitian akhir. Selanjutnya akan dibahas mengenai rapat Balegda untuk menyusun laporan akhir Balegda itu sendiri. Dan yang terakhir ada rapat paripurna, yaitu yang pertama penyampaian laporan hasil pembahasan Balegda, yang kedua permintaan persetujuan anggota Dewan, dan yang terakhir ada penyampaian pidato akhir dari gubernur untuk menyampaikan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sampai pada tahap terakhir, yaitu tahap kesimpulan. Secara keseluruhan, proses penyusunan peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 ini belum mencerminkan perda yang partisipatif. Suatu perda dapat dikategorikan perda yang partisipatif apabila keseluruhan proses perumusan perda sampai dengan penetapan perda selalu melibatkan partisipasi publik, terutama publik yang terkena dampak langsung dari perda tersebut. Sementara dalam penyusunan Perda nomor 4 tahun 2007 belum melibatkan partisipasi publik, terutama yang terkena dampak langsung. Contohnya pedagang ayam yang berada di pasar tradisional. Dalam setiap tahapan perumusan perda, tetapi perwakilan publik hanya dilibatkan dalam rapat dengan pendapat umum Balegda. Nah, untuk mewujudkan kebijakan daerah atau perda yang partisipatif, maka peran partisipatif publik sangatlah strategis dalam perumusan suatu perda. Nah, begitu materi dari kelompok kami mengenai proses penyusunan peraturan daerah, terutama Perda nomor 4 tahun 2007 DKI Jakarta. Semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kelompok
perwakilan dari kelompok pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.